Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaguna Satoto, NIM B1124017, dan saya akan melakukan wawancara dengan tujuan untuk mengedukasi teman-teman tentang seberapa pentingnya itu pendidikan dan moralitas untuk siswa. Terima kasih. Oke, dengan ini Mas siapa? Saya Mas Bagus. Dan ini Mas siapa? Saya Mas Afir Pratama. Oke, jadi saya akan meminta pendapatnya ya tentang kemarin kejadian yang viral di mana siswa itu rame-rame mogok berangkat sekolah karena ada temennya itu yang katanya itu entah itu digampar atau ditendang ya kayak itu sama guru. Nah itu gara-gara ketahuan merokok. Gimana pendapatnya Mas Vila? Kalau dari pendapat saya tuh nggak setuju sih, karena itu udah melenceng dari tidak pendidikan dan juga masuk ke ranah kekerasan. Dan ranah kekerasan. Itu dari sudut pandang orang tua muridnya itu ya. Iya. Cuma itu kan sebagai bentuk ya kedisiplinan lah buat kita tuh tahu bahwa di lingkungan sekolah itu kita tidak boleh merokok gitu. Ya memang kita harusnya tahu sendiri tata tertib di dalam sekolah. Tapi kalau itu kan kita bisa dengan mungkin kepala sekolah bisa melakukan mungkin SP atau bahkan ancaman untuk dikeluarkan, kan bisa begitu daripada melakukan tindak kekerasan. Kalau dari Mas Bagus sendiri gimana tanggapannya? Kalau aku sih ketika ada siswa yang melanggar ya, itu sebenarnya tepat sih diberikan tindakan seperti itu. Itu sebagai tanda kedisiplinan sih. Ya walaupun konteksnya kita kan juga nggak tahu. Anak ini kan di rumah dia diperbolehkan rokok atau enggak sama orang tuanya. Tapi kan sebagai ibarat kata dari sudut pandang orang tua kan kita juga harus bisa mengendalikan anak. Walaupun dia kita perbolehkan merokok di rumah, tapi kita harus beritahu anak tersebut supaya kalau di sekolah tidak merokok. Itu. Jadi lebih ke disiplin sama cara menghormati guru sih. Karena di sekolah kan orang tua kita kan ya itu tadi guru. Kalau di rumah ya kita sama orang tua kandung kita, tapi kalau kita udah di sekolah kan guru itu adalah orang tua kita yang kita harus hormati juga gitu. Itu kejadian itu tuh jenjang apa sih, SMP atau SMA sih? Itu sih kalau berita kemarin ya itu kayaknya SMA deh. SMA Iya, kelas SMA. berapa tuh? SMA kelas, nah itu kurang tahu ya, antara kelas 2 atau udah kelas 3 itu. Wah kalau kayak gitu sih itu ya parah ya, karena umur-umur segitu kan udah waktunya untuk mencari nilai ya, untuk kita kelulusan mau ke jenjang selanjutnya itu mau entah mau ke PTN, entah mau kerja gitu. Dan bahkan yang disayangkan itu tuh mengapa sih harus ada rame-rame mogok sekolah gitu loh. Yaitu tanggapannya Mas Vila gimana? Untuk rame-rame ke sekolah tuh cukup setuju, karena memang dari segi kepala sekolah itu juga kayak gitu kan, melakukan tindakan kekerasan yang mungkin memang nggak cocok buat kita. Kalau memang kita jadiin guru itu sebagai orang tua kita di sekolahan, masa kayak gitu? Ya sebenarnya sih ada betulnya juga ya, cuma kalau dilihat dari sisi lain, mogok bareng-bareng dengan alasan ada siswa ketahuan rokok terus ditampar, digampar sama guru atau kepala sekolah, itu sih bakal ya gimana gitu loh. Kalau dari Mas Bagus gimana pendapatnya? Pendapat soal siswa Yang bolos bareng-bareng gitu loh. yang mogok itu. Ya mogok bareng-bareng. Gimana ya? Soalnya kan terhitung beda ya, beda, bisa dibilang beda generasi lah sama aku. Tapi untuk mogok belajar karena ada kasus seorang siswa yang digampar oleh kepala sekolah itu, menurutku sih itu kurang tepat sih untuk melakukan mogok. Karena lebih baik mereka itu berangkat
dan menegur siswa tersebut, entah itu teman atau walaupun kadang kan kalau SMA kan dia sistem tiap kenaikan kelas kan rolling itu. Yeah. Jadi setiap tahunnya kan beda-beda. Ya paling enggak ditegur lah supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi kan karena udah masuk ke ranah hukum, bahkan sampai ke orang tua juga, orang tua pun juga menggugat kepala sekolah, dan kepala sekolah itu sempat dikecam untuk mengundurkan diri. Ya itu memang jadi susah sih, itu kendala banget sih. Kemarin tuh aku sempat lihat berita ya, beritanya itu tuh tentang guru yang menuduh siswanya itu pakai narkoba. Pernah denger enggak? Ya itu pernah Ya denger itu tuh menurut Mas Bagus sama Mas Wila gimana? Itu kan sampai beritanya viral tuh. Yeah. Sampai si orang tua itu kekeh banget bahwa anaknya itu nggak pakai narkoba, bahkan anaknya tuh negatif narkoba loh gitu tuh. Dan orang tuanya tuh sampai gimana ya, marah-marah gitu loh, nggak terima anaknya itu tuh dituduh pakai barang-barang tersebut. Itu gimana tanggapannya? Nah itu untuk guru-guru ya, guru-guru sekarang ya, tolong itu kalau misal ada indikasi dia sebagai entah murid kayak atau entah sama profesi ya, dia ada indikasi memakai narkoba, setidaknya itu kan dia bisa cek dulu sebelum tiba-tiba melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Itu. Oh iya, waktu itu tuh langsung nuduh aja ya tanpa itu pengecekan langsung, ya. Betul, itu langsung nuduh aja, itu nggak ada pengecekan, nggak ada apapun. Ibarat kata kan kita bisa tanya dulu ke siswa, kamu sebenarnya make atau enggak, walaupun dilihat dari fisik ada indikasi make ya. Tapi kan setiap orang beda-beda. Kadang siswa sekarang itu kita juga nggak tahu background keluarganya seperti apa. Ya kan bisa aja dia pulang sekolah terus dia bantu orang tua jualan atau bantu apa yang sampai larut malam, akhirnya dia kurang tidur. Jadi ketika di sekolah badan itu seperti layu sayu gitu. Oh iya. Nah jadi kan kurang sehat. Ya soalnya kadang tuh saya pernah lihat tuh kayak orang-orang di sekitar saya ya, terutama tuh kok matanya tuh sering sayu, merah, terus matanya tuh sering hitam-hitam gitu loh, kayak mata panda itu. Cuma ketika ditanya, dan kamu kenapa sih kok badannya kayak gitu, pakai ya gitu tuh, mesti dia bilang enggak, aku tuh semalam tuh habis kerja bantuin orang tua, habis begadang, ngerjain tugas gitu. Aku tuh enggak pernah berani pakai gituan gitu tuh. Dan waktu aku lihat videonya tuh orang tuanya tuh sampai mau bawa ke jalur hukum itu loh, itu ngeri banget sih. Berarti tuh sampai bawa ke ranah hukum ya kayak gitu ya. Iya, karena narkoba kan itu udah masuk ke ranah ya bisa kena pasal kan. Iya, apalagi penuduhan gitu ya. Betul. Penuduhan tanpa bukti yang jelas gitu. Ya itu juga bisa masuk, tapi kan ya semua kan kembali lagi cara guru itu meng-cross check siswanya. Itu kan bisa melalui pertanyaan dulu. Kalau siswa dipanggil, siswa udah bilang enggak, kita panggil orang tua dulu, orang tua siswa datang. Misal orang tua siswa bilang tidak, karena kita misalnya guru tetap ada indikasi kekeh bahwa ini tuh make orangnya. Lah kita kan bisa cross check dulu dengan tes urin. Di hasil tes urin itu nanti bagaimana jika dicek hasilnya negatif, kita kan bisa menanyakan ini sebenarnya kenapa kalau siswa ini di sekolah itu kayak kurang fit, kurang semangat gitu. Kita kan bisa menanyakan itu ke siswa ataupun orang tuanya. Jadi kan nanti kita biar bisa dengar jawaban dari mereka itu bagaimana gitu. Gak bisa yang langsung nuduh sih itu ya. Zaman-zaman sekarang tuh banyak yang lagi viral-viral tentang seputar sekolahan ya. Perasaan betul. Dulu zamannya kita kuliah tuh kayaknya nggak ada deh yang sampai so viral banget gitu tuh. Apalagi yang barusan kejadian tentang AI itu yang disalahgunakan itu kan ngeri banget ya, pembelian dari AI itu. Kalau dari Mas Vila sendiri dulu pernah nggak sih ada kejadian-kejadian kayak gitu tuh? Kejadian tentang ya entah yang bikin nama sekolah itu sedikit tercemar atau kelakuan siswa yang tiba-tiba di luar nalar gitu tuh. Oh, kalau dari angkatanku sendiri sih alhamdulillahnya nggak ada. Tapi karena saya udah lulus dari sekolah dan kuliah, kita nggak tahu
di sekolah tuh ada kejadian apa, cerita apa selanjutnya. Karena kita Kalau nggak- dulu gitu ada enggak? Pernah tanya ke kakak kelas atau kakak kelas atau gimana? alhamdulillah sih nggak ada ya. Enggak ada. Kalau Mas Bagus sendiri? Kalau dulu sih nggak ada ya, tapi sempat yang parah itu kasus tawuran, cuma belum sampai terjadi lah. Itu indikasinya masih kesalahannya sih teman bawa sajam, itu ketangkep sama Intel lah. Nah itu langsung diproses, ketika proses itu ditanyain sekolahnya di mana, jadi cuma kepala sekolah yang datang, cuma nggak sampai nyebar gitu beritanya. Itu tahun berapa ya? Itu waktu itu kelulusan ya 2016 berarti. 2016. Betul. Itu sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, itu tuh permasalahan siswa merokok di lingkungan sekolah itu, bahkan ketika saya sekolah dulu itu mungkin sangat wajar terjadi di lingkungan sekolah, cuma bukan di dalam, di luar, tapi masih berdekatan dengan lingkungan sekolah. Kayak dulu zaman saya itu di depan sekolah saya ada warung ya jual es, jual rokok eceran, namanya tuh Mae. Oh, Mae. ya. Ya yang jual itu sepuh, ibu-ibu. Sukanya pakai apa tuh? Yang namanya itu orang zaman dulu itu apa? Nginang itu. Nginang pakai itu, terus cepolnya begini kok gitu, besar gitu. Tuh mesti jualin kayak gitu. Itu masih terjadi walaupun terkadang guru lewat itu tuh kayak ya udah biasa aja. Ada misalnya kayak apa namanya petugas sekolah gitu ya biasa aja gitu, apa mungkin gara-gara banyaknya kasus guru-guru yang kena tuntut wali siswa itu ya, sehingga bikin guru-guru petugas sekolah itu takut ya, bahkan takut untuk menegur siswanya itu. Menurutnya Mas Bagus sama Mas Wira itu gimana? Ya itu bisa sih. Itu bisa menyebabkan dampak sampai begitu sih. Tapi kalau siswa kita biarkan terus, itu yang bilang kata 2045 Indonesia emas, itu Indonesia perunggu tembaga itu buat listrik. Buat Ingat itu Jokowi 2045 Indonesia cemas, bukan emas. Ingat, ini hasilnya. bukan udah apa namanya cemas lagi ya, perunggu ya, Ya, tembogo gitu ya. Ya udah tembaga. Dan Tembaga. up sih. Ya, itu tembaga dikiloin itu oke. Ya itu aku herannya juga setelah pergantian presiden ya, mohon maaf. Setelah pergantian presiden tuh kenapa malah banyak sekali kasus-kasus yang ter-up gini ya, kayak kasus-kasus sekolah-sekolah gini, sekolah itu, apalagi kemarin ada kasus-kasus yaitu siswa merokok, terus guru yang menuduh siswanya pakai narkoba padahal tanpa bukti yang jelas begitu. Dan itu pun sangat disayangkan sekali ya, zaman sekarang tuh terlalu banyak menyanyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak useful ya istilahnya itu. Ya betul. Ya. Gimana kalau dari Mas Bagus sendiri, mungkin ada tambahan? Tambahan apaan? Tambahan ya, pendapat tidak apa-apa, saran atau kritikan juga tidak apa-apa, nanti bisa saya kembalikan lagi. Dari Mas Vila sendiri bagaimana? Mungkin udah cukup ya sama yang dijelasin sama Mas Bagus sendiri. Setuju juga. Setuju juga. Baik. Zaman sekarang tuh pendidikan sangat penting ya guys, karena pendidikan itu mencerminkan apa yang kita buat di masa depan untuk kita sendiri dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Apabila kita tidak cukup memiliki pendidikan yang sempurna, pengajaran SDM yang bagus, itu akan berdampak pada anak-anak kita, pada keluarga kita, bahkan pada orang-orang kita di masa depan. Ya, Contoh yang tadi kita bahas, siswa
merokok. Tiba-tiba satu sekolah mogok nggak berangkat sekolah itu kan sangat merugikan sekali ya. Bahkan ada tuh beritanya tuh para HRD itu memblacklist nama sekolah itu. Jadi misalnya ada siswa yang pengen masuk ke perusahaan ini, cuma dari sekolah yang kena kasus itu, maka langsung di blacklist gitu. Dan apa namanya tadi yang sempat kita bahas juga seperti BBM tadi itu juga sangat merugikan sekali ya, karena tiba-tiba banget melakukan kebijakan etanol berapa persen ya, 9% ya, 11 apa berapa? Iya, Itu gitulah. Tuh sangat rugi banget gitu. Mungkin ada tambahan lagi? Udah sih, cukup itu aja. Cukup itu Ya. saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.